penting dan positif. Selanjutnya kedudukan nilai norma dan moral dalam masyarakat. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. Kedudukan norma dalam masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijadikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma dalam perwujudan dapat berupa norma agama, norma filsafat, kesusilaan, hukum, dan norma sosial. Lanjut. B. Kedudukan moral dalam masyarakat. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut perilaku manusia. Seseorang yang taat dan patuh pada aturan-aturan, kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dia sudah dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Moral dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, etika, hukum, ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hans. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan. Sila pertama ini merupakan sebuah dasar dari 4 sila yang lain. Hal ini memaknai bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan yang satu, bukan kebalikannya. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Semua masyarakat Indonesia wajib beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, perlunya toleransi terhadap orang lain yang menjalankan agamanya. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang dianut, memberikan dampak positif bagi banyak orang atau sesama. B. Ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Sila kedua ini mengandung sebuah nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksudkan adalah manusia yang memiliki rasa adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat sesama manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam sebuah semangat saling menghargai, bertoleransi antar sesama sesuai dengan nilai moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil baik terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, negara, serta adil terhadap lingkungan sekitar dan adil terhadap Tuhan yang Maha Esa. C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Pemersatuan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka. Maka dari itu, persatuan menjadi hal pokok yang harus ditingkatkan demi kelangsungan hidup bangsa yang aman dan damai.
Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat dengan membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. D. Ada sila keempat, kerakyatan yang dipilih oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat yang artinya sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah di negara tertentu. Sila keempat ini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dan perwakilan, yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut dapat berupa demokrasi langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai tatanan hidup bersama, artinya bagaimana setiap individu dapat hidup bersama dengan individu lainnya. Demokrasi berkaitan dengan kebebasan, artinya setiap rakyat bebas dalam memilih dan menentukan pemimpin negaranya sendiri. Sedangkan dipimpin oleh hikmah memiliki arti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana caranya memimpin. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama, artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Baik, sekian dari presentasi yang kami jelaskan. Masuk ke sesi pertanyaan. Apakah teman-teman semua ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Izin Ki. Ya, silahkan. Izin bertanya, seperti apa contoh penerapan nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya seperti apa gitu? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, izinkan Henry menjawab pertanyaan dari Mahmud Naufal. Silakan Henry. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mahmud. Pertanyaan itu penerapan nilai Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya, salah satu contoh penerapan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah saat warga berbagai suku, agama, dan budaya bersatu dalam perayaan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun Pancasila. Hal ini menunjukkan kesatuan dan semangat persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian dari jawaban kelompok kami.
Apakah Mahmud bisa menerimanya? Bisa. Puas. Oke, makasih. Baik, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.